Ingin cepat sembuh dari GERD dan anxiety yang Anda derita, simak video ini baik-baik dan pastikan Anda dalam posisi santai untuk menyimaknya supaya lebih paham. Diulang bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Mas DJ. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Saya masih berbagi informasi tentang GERD yang mungkin banyak memang kita derita dan saya dulu juga mengalaminya. Saya akan membahas masalah panic attack, saudaraku. Mungkin banyak sekali para penderita GERD ini mengalami kecemasan atau panik mendadak. Nah, ini memang saya dulu juga pernah mengalaminya. Dan saya punya trik tersendiri untuk menghadapi hal seperti itu supaya badan saya tidak tambah tersiksa dan saya pun mengurangi kepanikan itu dengan cara cepat. Nah, jadi simak videonya baik-baik ya saudaraku. Apakah itu panic attack? Nah, panic attack atau kepanikan yang secara mendadak itu biasanya adalah respon dari tubuh karena sinyal dari otak ini mengirim apa yang mungkin ada kita lihat, yang kita dengar atau yang kita rasa itu sesuatu yang berbahaya. Nah, biasanya seperti itu. Maka otak ini merespon gimana supaya kita menghadapi hal itu. Nah, contohnya gini, saudaraku. Ketika saya santai, duduk-duduk seperti ini, wah, tahu-tahu ada tawon nih, wong, 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 wong. Nah, tentunya otak saya merespon, oh apa ini harus saya lakukan? Ada tawon ini, bahaya ini. Ini kalau menyengat saya bagaimana ini? Ah, tentunya apa? Berlari dong. Nah, nggak mungkin ada tawon ngong-ngong, hai tawon. Ah, positif bibir nanti ndower, mata saya sipit. Oke, gitu logikanya kira-kira ya. Ketika mau berlari, tentunya apa yang diperlukan? Energi. Energi itu dari mana? Ya dari makanan. Makanan yang di mana? Di lambung. Nah, sisa makanan yang di lambung itu gimana caranya cepat diproses supaya cepat jadi energi. Nah, lambung ini meresponnya dengan mengeluarkan cairan asamnya, asam lambungnya itu memang dalam jumlah memang agak banyak. Nah, supaya menjadi energi. Nah, ketika orang panik, ini saudaraku ya, mungkin saya dengan cara normal tidak panik, saya berlari 20 sampai 30 meter saja mungkin sudah ngos-ngosan. Tapi ketika panik, wow saya dikejar tawon, mungkin sampai 500 meter pun tahan lari sepanjang itu gitu loh. Nah, kira-kira begitulah logikanya saudaraku ya. Jadi kepanikan itu wajar dan itu bisa dialami oleh siapapun di dunia ini. Nah, jika memang dia merasa terancam atau dalam situasi bahaya, ya pasti panik. Terus bagaimana Mas jika yang penderita GERD ini? Nah, celakanya penderita GERD ini apa yang dipanikkan itu tidak nyata. Enggak ada yang dipanikkan itu sebetulnya. Hanya mengandai-andai, menduga-duga. Kalau begini nanti bagaimana? Kalau begini nanti bagaimana? Lah kita ini siapa? Kok bisa tahu eh, apa yang akan terjadi di waktu akan mendatang? Nah, berpikir rasional saja. Misalnya lagi duduk, diam apa mainan HP, apa lagi nonton TV. Oh, tahu-tahu panik. Entah ngapa tahu-tahu panik. Apa yang Anda panikan? Biasanya seperti itu. Dan paling sering itu terjadi ketika keluar rumah atau berkendara, naik kendaraan, atau kita mau pergi kemana lah. Itu biasanya sering sekali para penderita GERD ini mengalami panic attack. Wah, nanti kalau di jalan ini gimana? Di jalan lagi enak-enak bawa kendaraan ada ambulan lewat, oh langsung panik. Emangnya siapa yang dalam ambulan itu? Belum tentu kita. Ah, takut mati segala macam. Ya untuk apa? Emang kita tahu matinya mau kapan? Ah, oh nanti kalau di perjalanan kan kalau kan belum tentu. Jalan aja belum kadang sudah panik kok penderita GERD ini. Ya, kan aneh. Berpikirnya itu memang agak berlebihan. Panik itu wajar, tapi santai. Kita ini sudah apa-apa yang terjadi kepada kita sudah ada yang menentukan. Kita tidak usah menduga-duga dan itu bukan hak kita. Cukup kita itu menerima keadaan apa yang sekarang ini, apa yang kita perlu lakukan, lakukan itu. Nah, tidak usah memikir yang andai-andai. Oh nanti kalau saya sampai sana
di tujuan nanti kalau saya pingsan bagaimana? Ya kan belum tentu pingsan. Nah, video sebelumnya kan sudah saya bahas masalah seperti itu. Terus caranya bagaimana, Mas? Sedangkan mau menghilangkan kepanikan itu yang dipanikan aja nggak ada. Cuman hayalan saja. Simak baik-baik videonya. Pertama, ketika panik mendadak, sudah nggak karu-karuan. Anda santai. Anda kalau yang muslim cepat istighfar dalam hati. Atau menurut agama Anda masing-masing. Tenangkan. Pikirkan posisi Anda sekarang lagi di mana. Lagi misalnya lagi di jalan. Ya langsung pikir, saya ini lagi di jalan. Melihat, warung misal, ada warung, warung itu jualan ini, jualan itu. Pikirkan itu nggak apa-apa. Nggak usah mikirinnya nggak ada. Jadi kita harus sadar posisi kita itu lagi di mana, lagi ngapain. Itu akan cepat membuyarkan kepanikan itu. Kepanikan nanti bisa lebih berkurang. Misal, lagi duduk, tahu-tahu panik. Kalau seperti itu, mungkin yang juga lagi di perjalanan, cek perut Anda. Biasanya itu tahu-tahu kembung. Ya karena apa? Ketika Anda panik sebelum berangkat atau sebelumnya Anda merasa panik ini, pikiran sudah kemana-mana. Sudah mulai sedikit-sedikit cemas. Terus ketika asam lambungnya agak naik, agak banyak, di perut ini mungkin langsung begah, langsung kembung. Disitulah mulai paniknya datang. Ya toh, saya dulu ya gitu. Makanya langkahnya tenangkan. Anda itu lagi di mana, lagi ngapain? Sadarkan diri di situ. Ya saya ini lagi duduk, lagi nonton TV, apa sih panikin? Saya ini lagi bawa kendaraan, apa sih panikin? Gak ada apa-apa kok. Gitu ya. Terus biasanya perut ini penuh dengan kayak seperti udara mungkin karena asam lambung tadi terus-terusan diproduksi. Jadi usahakan sendawa. Bagaimana caranya supaya sendawa? Kan kalau yang biasa yang sudah agak mengganjal di leher itu biasanya sudah sering-sering sendawa. Dan itu kalau Anda sendawa itu sangat melegakan di bagian perut. Kalau belum bisa sendawa, berjalan santai. Nah, biasanya kalau sudah berjalan santai, itu lebih cepat kita untuk sendawa atau untuk buang angin. Jika masih juga minum air sedikit, minimal yang di atas ini tidak terkena gasnya itu tidak terlalu kering atau tidak mengenai katup esofagus itu. Jadi kalau kena air dia agak basah, agak terlapisi. Itu agak lebih mendingan. Nah, makanya saya sarankan di video-video sebelumnya perbanyak jalan sore. Kalau Anda sudah sering jalan sore, kepanikan seperti ini cepat teratasi. Anda berjalan sedikit, kembung ya, Anda berjalan sedikit, biasanya cepat buang angin, cepat sendawa. Itu kalau Anda sering berjalan sore. Terutama harus terkena matahari sampai keringatan. Terus, hal apa lagi Mas? Ketika kepanikan itu sudah sangat menyerang, Anda sudah mencoba tenang, sudah. Anda mencoba sendawa, sudah. Ketika hampir bergetar atau badan ini sudah bergetar, biasanya juga memang perut ini kan langsung perih. Itu biasanya dialami para penderita GERD ini. Jadi ketika sudah tidak tertahan, minum obat MA. Minum penurun asam lambung. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jangan biarkan diri Anda tersiksa. Dengan Anda bisa melakukan hal terbaik apa yang harus Anda lakukan ketika Anda kambuh dengan cara mengetahui ilmunya. Ilmunya dari mana? Dari menyimak video seperti ini, Anda akan lebih cepat sembuh. Jadi ketika sudah minum obat, santai, rileks. Biarkan obat ini bekerja dulu, asam lambungnya biar netral. Maka kepanikan itu akan sangat jauh berkurang. Kalau misalnya, Mas, apa kok dikit-dikit minum obat, bukan maksudnya saya untuk merujuk apa-apa harus minum obat, bukan. Obat itu baik kalau tahu cara penggunaannya dan tepat cara memakainya.
Yang nggak baik itu apa? Ketika kita sedikit-sedikit sakit sedikit, perih sedikit, kembung sedikit, obat yang diminum. Anu sedikit obat yang diminum itu yang tidak boleh. Ketika Anda merasa panik seperti itu pun, terus Anda rasa mau pingsan atau Anda memang sudah pingsan, dibawa ke rumah sakit, nggak wurung dikasih obat. Nggak mungkin dibiarin. Pasti dikasih obat. Bagaimana caranya Anda itu cepat membaik. Kan gitu. Tetapi kalau kita sudah tahu caranya, ya nggak perlu sampai ke rumah sakit, insya Allah kita sudah bisa menanganinya sendiri. Nah, karena asam lambung ini memang harus termotivasi dari diri sendiri. Anda sudah saya kasih masukan seperti ini, kalau Anda sendiri itu tidak paham apa sih GERD ini, apa yang harus Anda lakukan, Anda menyimaknya itu Anda cepet-cepetin, padahal ilmu penting demi kesembuhan Anda sendiri. Ya ini Anda nggak akan sembuh-sembuh. Saya berbagi seperti ini, mohon maaf, bukannya saya sok tahu, ini pengalaman saya. Ini loh. Nah, pengalaman saya seperti ini, dan sudah banyak mentor yang saya ikuti, dan saya rangkum, ini seperti ini. Enaknya tuh seperti ini. Nah, jadi nggak perlu Anda itu sampai pusing, oh saya ini sakit apa ya, sakit saya ini. Nah, simak video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi, ketika panik itu nanti sudah mereda, sudah hilang, nah, baru Anda bisa minum agak lebih banyak. Apa mungkin yang paniknya sudah hilang tapi masih agak berperi, ya makan. Apa ngemil apa yang kira-kira memang enak di lambung. Nah, kue saudaraku, itu yang perlu Anda lakukan ketika kepanikan mendadak itu datang. Jadi jangan panik lagi. Kalau Anda kurang paham video ini diulang. Nah, kalau posisi lagi santai, lagi nganggur, buka channel Hobi Mas DJ. Dengarkan videonya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Segeralah sembuh supaya Anda enak beraktivitas, enak beribadah. Semoga selamat dunia akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.